Hai, saya Anggun. Kita naik. Hai Sobat Selebex, kami dari Kotak. Saya Tantri pada vokal. Posan Tobing drummer. Dua bass. Saya gitar. Halo, saya Yako. Stay tune terus di 101 Celebrate Radio FM Gorontalo. Hi Indonesia. We are Sheffield. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. One Celebes Radio, Modern Lifestyle and Entertainment Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Sobat Celebes. Apa kabar Anda di hari ini, di akhir pekan? Semoga selalu saya jumpai Anda dalam suasana yang masih tetap ceria, masih dalam suasana enjoy dengan segala aktivitasnya. Kembali berjumpa bersama saya Jusman untuk program biografi dan seperti biasa, hingga di jam 17:30 nanti.
Ada single Titi DJ dengan Matamu yang telah membuka jumpa kita untuk program biografi di hari ini, dan itu bertanda saya akan berbagi informasi menarik untuk Anda perjalanan karir bermusik dari seorang Titi, mulai dia merilis single pertamanya sampai kita kenal hingga saat ini. Titi Dwi Jayati atau hanya lebih dikenal dengan sebutan Titi DJ merupakan seorang penyanyi, artis, dan penulis lagu yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Mei 1966 atau saat ini dia telah berusia 48 tahun. Sebelum dikenal sebagai seorang diva, putri ketiga dari 5 bersaudara ini pernah tergabung dalam kelompok musik Ada Rapta yang beranggotakan Atik Sibi, Endah Subroto, dan Titik Hamzah. Namun tidak berselang lama dia memilih untuk hengkang dan melanjutkan karir bermusiknya sebagai seorang penyanyi solo. Di usianya yang masih belia dia juga pernah mencicipi dunia model. Beberapa kali wajahnya muncul di majalah remaja dan saat itulah dia mulai dikenal oleh masyarakat. Maret 1983 penyanyi bertubuh gempal ini juga ikut berpartisipasi dalam pemilihan bintang radio dan televisi. Alhasil dia berhasil meraih juara 3 dan menyabet penghargaan sebagai peserta berpenampilan terbaik. Namun sangat disayangkan bekal tersebut dianggap tidak terlalu cukup untuk membuat Titi saat dia ingin tampil di ajang Aneka Ria Safari, ajang paling bergengsi bagi penyanyi di era tahun 90-an silam. Titi ditolak karena belum memiliki album. Hal tersebut tidak membuat Titi putus semangat untuk mencari kesempatan show dan tampil di televisi. Dia pun melirik dunia akting dengan berperan di film-film komedi. Gepeng Bayar Kontan yang dirilis pada tahun 1983 berhasil menjadi film perdana dari seorang penyanyi yang di tahun itu juga menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang Miss World di Uzbekistan. Berkat popularitasnya yang terbilang menanjak cepat dimanfaatkan Titi untuk merilis album yang memang menjadi impian utamanya. Di bawah naungan Jackson Records, single Salahkah Aku berhasil dirilis pada tahun 1984. Salahkah diriku bila kini ada yang lain mengisi hati? Salahkah aku bila kini ada asmara lain di hati? Anda masih bersama saya Giusman untuk program biografi spesial singer Titi Dwi Jayanti.
Single yang dijadikan cover untuk album Titi yang berhasil dirilis di akhir tahun 1988 ini dipopulerkan bersama Indra Lesmana yang juga bertindak sebagai musik director. Walaupun album yang berada di bawah naungan Granda Record ini tidak begitu laris di pasaran, namun lagu Ekspresi berhasil menjadi signature song dan sempat dirilis ulang untuk album menyanyikan kembali bersama Reza dan Ruth Sahanaya. Setelah itu ada album yang bertajuk Titi DJ 89 yang juga tidak lepas dari garapan sang pacar. Berita miring yang mengatakan bahwa kesuksesan Titi hanya karena ada Indra Lesmana di sampingnya pun tidak bisa dihindarkan. Alhasil hubungan yang telah terbina selama 7 tahun harus kandas di pertengahan tahun 1991 silam. Tidak mau putus asa, Titi terus berjuang dan menjadi pribadi yang lebih ceria. Harry Devi, pimpinan Lenong Rumpi yang tayangannya sangat populer di salah satu stasiun TV yang saat itu belum mengudara secara nasional, menawari Titi untuk bergabung. Dia pun sukses tampil mendampingi Ira Wibowo, Debbie Suhertian, Verina, dan Ade Juwita. Lenong Rumpi juga membawanya pada rekaman sebuah album yang bertajuk Emangnya Gue Pikirin. Bahkan ibu 4 anak ini juga mulai merambah dunia sinetron seperti Bodi Kuat, Lakon Tiga Duda, Jalan Pintas, Hari-Hari Gila, dan yang paling populer adalah Nur Lela. Setelah berpisah dengan Indra Lesmana, Titi kembali menjalin hubungan asmaranya bersama seorang aktor yang 7 tahun lebih muda darinya, Bucek Dep. Walaupun kali ini hubungannya bisa sampai ke bahtera rumah tangga, namun sangat disayangkan. Jalinan kasih yang telah dianugerahi 3 orang anak ini hanya bisa bertahan selama 2 tahun lamanya. Meski sempat berat di awal perceraiannya, namun itu menjadi titik balik kesuksesan Titi sebagai seorang penyanyi. Jiwa yang emosional, semangat memperjuangkan hidup, dan rasa cinta kepada anak-anak membuat karya yang sangat menyentuh. Album Bahasa Kalbu yang dirilis pada tahun 1999 sangat sukses di pasaran. Bahkan album yang syarat dengan lagu-lagu berlirik indah dengan aransemen yang begitu memikat membuat Titi sukses meraih 5 penghargaan dari 6 kategori yang dinominasikan dalam ajang Emmy Award. Album terbaik kategori umum dan pop, penyanyi wanita terbaik kategori umum dan pop, dan yang terakhir adalah single terbaik kategori umum. Album ini juga menjagokan single dengan judul yang sama, Bahasa Kalbu, yang juga menjadi soundtrack sinetron cinta yang dibintangi Desi Ratnasari. Kulihat di sinar
Anda masih bersama saya Giusman untuk program biografi spesial singer Titi Dwi Jayanti. Setiap kali ini terjadi, selalu dapat ku atasi. Setiap manusia punya kuasa menepis segala godaan, tetapi hampir semua berdalih tak dapat untuk menahan kendali. Selalu terdengar alasan yang sama. Manusia tiada ada yang sempurna. Dunia boleh tertawa karena kita bahagia. Kita yang tak ingin menipu diri sendiri. Dunia boleh berkata ku terikat padanya, dan aku akan mengakui. Tetapi hampir semua berdalih tak dapat untuk menahan kendali. Selalu terdengar alasan yang sama. Manusia tiada ada yang sempurna. Dunia boleh tertawa karena kita bahagia. Kita yang tak ingin menipu diri sendiri. Dunia boleh berkata ku terikat padanya, dan aku akan mengakui. Tetapi hampir semua berdalih tak dapat untuk menahan kendali. Alasan yang sama, manusia tiada ada yang sempurna. Dunia boleh tertawa, tak ingin menipu diri sendiri. Dunia boleh berkata, akan mengakui. Single yang dijadikan cover untuk album ke-6-nya ini dipopulerkan bersama Indra Lesmana dan juga menjadi salah satu single penghias album Greatest Hits yang berhasil menyapa penggemarnya di tahun 2004. Sesuai dengan judulnya, album ini berisi single-single pilihan yang diambil dari album Titi sebelumnya, seperti Ekspresi, Bintang-Bintang, Bahasa Kalbu, Salah ke Aku, Keresahanku, dan single yang bertajuk Ku Ingin. Album kompilasi lainnya adalah The Best of Titi DJ yang menyuguhkan sejumlah single dari karya artistik seorang Titi DJ. Album yang dirilis pada tahun 2007 ini berisi 10 lagu lawas dan ditambah dengan 2 buah single baru, Galau ciptaannya sendiri dan Kau Laksana Bulan karya komposer legendaris asal Malaysia P. Ramlee. Album ini juga menandai kerjasama Titi dengan Ovi atau Novia Rahmansyah. Namun partner Titi untuk single Stop ini membuatnya harus rela menyandang status janda untuk ketiga kalinya. Ketiga kalinya? Ya, penyanyi yang berperan sebagai ibu Kugi dalam film Perahu Kertas ini juga pernah menikah dengan seorang turis berkewarganegaraan Amerika Serikat, Andrew Hollis Dougherty, yang telah resmi bercerai pada tanggal 17 November 2006 silam. Seorang penyanyi yang telah diberi label diva oleh dunia rasanya kurang sempurna kalau belum pernah mengadakan konser. Sang diva live in concert berhasil menjadi konser tunggal perdananya. Konser tersebut berlangsung di Jakarta Convention Center Senayan pada tanggal 30 September 2005 dengan Tohpati sebagai musik director dan Alex Hasim sebagai creative director.
Tidak hanya sukses sebagai lagu, album, dan tema konser, tembang Sang Dewi juga menginspirasikan Dwi Ilalang untuk membuat film dengan judul yang sama. Walaupun jiwaku pernah terluka hingga nyaris bunuh diri, wanita mana yang sanggup hidup sendiri di dunia ini? Walaupun telah kututup mata hati, begitupun telingaku, namun bila dikala cinta memanggilmu, dengarlah ini. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Walaupun mulutku pernah bersumpah tak sudi lagi jatuh cinta, wanita seperti diriku pun ternyata mudah menyerah. Walaupun kau bukan titisan dewa, ku takkan kecewa karena kau jadikanku sang dewi dalam taman surgawi. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Walaupun kau bukan titisan dewa, ku takkan kecewa karena kau jadikanku sang dewi dalam taman surgawi. Anda masih bersama saya Giusman untuk program biografi spesial singer Titi Dwi Jayanti. Tawari yang canda, benci juga rindu, mimpi dan harapan, semua tumbuh jadi satu. Cinta adalah kenangan
Single ini dipopulerkan bersama Ruth Sahanaya dan Krisdayanti yang tergabung dalam grup musik Tiga Diva yang mulai terbentuk pada awal tahun 2006 silam. Saat itu KD, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya bersama Erwin Gutawa sebagai penata musik dan Jay Subiakto sebagai penata artistiknya menggelar konser di 4 kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Denpasar. Mereka berdua juga selalu mengiringi Tiga Diva dalam rangkaian konsernya hingga akhirnya Erwin Jay harus berpisah pada awal tahun 2008. Setelah Tiga Diva yang berhasil mewarnai belantika musik Indonesia, Titi bersama kedua rekannya harus berjuang sendiri lagi sebagai penyanyi solo. Di waktu yang bersamaan, Titi DJ juga telah mengakhiri kontraknya sebagai juri di ajang pencarian bakat Indonesian Idol yang telah dilakoninya sejak tahun 2003. Kemudian di tahun 2010, Titi kembali merilis album yang bertajuk Titi to Diana yang merupakan album persembahan Titi untuk sang idola, Diana Nasution. Single yang paling populer dari album ini adalah Dasar Lelaki yang dikolaborasikan bersama Darajana dan G-Flow. Tidak ketinggalan single Jangan Biarkan yang dipopulerkan langsung bersama sang idola. Bahkan single ini pun berhasil menjadi karya produksi kolaborasi terbaik dalam ajang Emmy Awards di tahun 2011. Kemudian karya yang paling fresh dari Titi DJ adalah About Us yang dipopulerkan bersama Ruth Sahanaya. Keduanya sepakat membentuk Truth di tahun 2012. Album ini berada di bawah naungan Musik Factory dan semuanya dihiasi oleh single-single terbaik dari Titi maupun penyanyi yang sering disapa dengan nama kecil UT. Dan Sobat Selebes, waktu saat ini sudah 25 menit lepas dari pukul 5 sore. Itu bertanda saya harus segera menuntaskan program Selebes spesial akhir pekan biografi untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di akhir pekan selanjutnya tentunya dengan perjalanan karir bermusik lainnya. Saya Aji Usman, sampai jumpa. Pernahkah selama ini ku berhenti mencintaimu? Pernahkah kau mendengar ku tak ucap sayang padamu? Yeah. Di setiap detak jantungku ku selalu sebutkan namamu. Cintamu telah membuat hatiku terukir jelas dirimu. Engkaulah jiwaku, engkaulah mimpiku, kaulah separuh dari hidupku. Hanyalah dirimu yang membuat segalanya indah. Bilakah yang ku rasa semua itu akan abadi? Kan
aku